Salam. Salam. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dan mari menjadi saksi kemuliaan Yesus. Tema perenungan kita bagi pembacaan kita, Roh Kudus dijanjikan Yesus terangkat ke sorga. Dan tema kita menjadi saksi kemuliaan Yesus. Bapak Mama, saudara kita semua di sini adalah saksi dari lahir, pelayanan, penderitaan, kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus. Mengapa kita disebut menjadi saksi? Mengapa kita disebut saksi? Karena kita mengenal Yesus, kita percaya kepada Yesus, kita mengenal firman Tuhan. Karena itu setiap orang yang mengetahui, mengenal Yesus, belajar firman Tuhan, dia menjadi saksi kemuliaan Yesus. Jadi tidak perlu harus lihat seperti para murid ini baru menjadi saksi. Tapi kita yang mengetahui adalah saksi. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi itu adalah orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa. Nah, kita ini mengetahui peristiwa Yesus. Tugas dan tanggung jawab seorang saksi itu tidaklah mudah. Karena dia harus bersaksi tentang sesuatu yang benar-benar. Bersaksi sesuai dengan akal hati nuraninya. Dia harus bersaksi dengan benar. Dalam perenungan kita di perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita merenungkan firman Tuhan kita yang bercerita bahwa para murid diperintahkan oleh Tuhan Yesus supaya menjadi saksi Yesus. Mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, dan Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus, dia benar-benar bangkit dan menampakkan diri kepada murid selama 40 hari dalam pembacaan kita. Menceritakan seperti itu. Yesus menunjukkan dirinya dan dengan banyak tanda. Karena dia mau membuktikan bahwa dia hidup dan para murid harus menyaksikan itu kepada seluruh orang. Selama 40 hari itu, berulang-ulang Yesus menampakkan diri kepada murid dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Di ayat yang ketiga. Supaya murid-murid bisa bersaksi, menyatakan kerajaan Allah itu. Yesus menunjukkan bahwa dia hidup dan dia mempersiapkan mereka untuk menerima Roh Kudus. Supaya para murid ini melakukan apa yang direncanakan Tuhan bagi mereka. Dalam menjalani tugas pengutusan yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus dijanjikan untuk membimbing mereka. Ada berkat yang direncanakan oleh Tuhan Yesus bagi para murid. Dan berkat itu melayakkan mereka untuk menjadi saksi. Di ayat yang ke-5, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan dengan itu, para murid akan mendapatkan karunia-karunia. Mereka akan mendapatkan anugerah. Mereka akan mendapatkan penghiburan yang besar. Mereka akan dibersihkan, diburnikan oleh Roh Kudus. Mereka juga dikuduskan oleh kebenaran Roh yang menuntun mereka untuk semakin dekat dengan kebenaran. Hati mereka dibersihkan oleh kesaksian Roh, supaya mereka melayani Tuhan Yesus sebagai Rasul yang setia. Dan dengan itu, mereka juga semakin menyatu dengan Allah, menyatu dengan Tuhan Yesus, dengan bimbingan Roh Kudus. Dan dalam bimbingan Roh Kudus juga,
mereka tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus walau menderita, mereka tetap melakukan pelayanan, terus bersaksi. Kalau dalam pelayanan ketika Tuhan Yesus masih hidup, mereka meninggalkan Tuhan Yesus karena beratnya penderitaan. Tapi sekarang dengan baptisan, dengan Roh Kudus, mereka akan dikuatkan, mereka akan dibimbing untuk terus kuat. Walau menderita, mereka akan bersaksi sampai Tuhan datang. Bapak, Mama, Saudara, inti dari kenaikan Tuhan Yesus adalah perpisahan yang meninggalkan berkat dan sukacita yang meliputi para murid. Sukacita itu bukan karena Tuhan Yesus pergi untuk tidak kembali, melainkan pergi untuk mengutus Roh Kudus. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus naik ke surga dan mengutus Roh Kudus yang membimbing kita, maka kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur karena dengan adanya Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita selalu diingatkan oleh Tuhan Yesus terus bersaksi, berjalan dalam kehendak Tuhan sampai Tuhan datang. Karena kita ini harus melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Seperti di ayat yang ke-11. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi bersaksi terus, hidup dalam kebenaran, dalam kuasa Roh Kudus sampai kita melihat Tuhan Yesus datang kembali seperti yang dia naik ke surga. Bapak, Mama, Yesus ini datang dari kekekalan dan dia kembali kepada kekekalan. Meskipun Tuhan Yesus telah naik ke surga, ia tidak membiarkan umatnya sendiri. Tapi ia memberi penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus yang senantiasa menolong dan menyertai, yang pernah ia janjikan ketika ia masih hidup berpelayanan bersama para murid di Injil Yohanes pasal 14. Karena itu tugas kita adalah mempersiapkan diri dan menantikannya kembali. Bahwa ia akan datang dengan cara yang sama seperti melihat dia naik ke surga. Menjadikan hidup sebagai saksi Tuhan Yesus, menyatakan kebenaran, menyatakan kebaikan, menyatakan berkat, supaya kita menjadi saksi kemuliaan Yesus yang akan datang kembali dengan cara seperti ia naik ke surga itu. Kita yang hidup ini harus bersaksi tentang Yesus. Bersaksi dalam kata, dalam perbuatan, tingkah laku kita, dalam pikiran kita yang baik, yang benar. Supaya kita melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Orang yang bersaksi tentang kebaikan, tentang kebenaran, tentang kemuliaan Tuhan Yesus, dia akan melihat kemuliaan Yesus. Tapi kalau kehidupannya tidak dijadikan sebagai saksi kebenaran dan kebaikan, maka dia tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena itu Bapak, Mama, Saudara, sama seperti para murid yang selama 40 hari, Yesus berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan setelah itu dalam kuasa Roh Kudus, para murid menyatakan kerajaan Allah itu kepada dunia. Maka kita pun yang selalu diajarkan tentang kerajaan Allah, tentang firman Tuhan, harus menyatakan bahwa hidup ini, diri ini menjadi saksi kebenaran. Artinya kita tidak omong kosong, buat sesuatu kita pura-pura atau kita munafik, atau kita mementingkan diri ego kita. Tapi kita melakukan itu untuk Tuhan. Bapak, Mama, jadi saksi itu harus menyatakan kebenaran. Dan itu sulit. Sulit memang. Tapi kepada kita yang diberikan Roh Kudus,
Roh Kudus berdiam dalam hati kita, maka kita harus melakukan itu. Di ayat yang ke-7, kita tidak mengetahui masa dan waktu kedatangan Tuhan Yesus kembali. Namun Yesus berkata di ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pertanyaannya, mengapa kesaksian para murid harus dimulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi? Mulai dari Yerusalem. Yerusalem itu pusat beribadahnya bangsa Yahudi. Bait Allah ada di sana. Namun Yerusalem menjadi kota yang penuh kebencian dan permusuhan. Kota di mana Yesus menerima penghinaan dunia. Dan Tuhan Yesus mau para murid jangan memikirkan soal kapan pemulihan terjadi. Pertanyaan mereka di ayat yang ke-6, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan Yesus mau para murid jangan memikirkan soal kapan pemulihan itu terjadi. Tapi Tuhan Yesus mau para murid memakai waktu sebagai kesempatan untuk menebus dan memuliakan apa yang hilang di dunia. Dan itu harus mulai dari Yerusalem. Di Yerusalem ada orang-orang Farisi, ahli Taurat, para imam. Mereka aktif melakukan aktivitas rohani. Tetapi semata-mata hanya sebagai seremoni agama. Mereka tidak sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah. Karena itu kesaksian para murid mesti meliputi orang-orang ini. Supaya mengarahkan hati dan pikiran mereka kepada Allah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita juga harus berusaha setiap saat untuk menjadi saksi bagi kemuliaan Allah di tengah pelayanan bergereja. Yerusalem ini pusat ibadah. Maka dengan mengatakan mulai dari Yerusalem, Yesus hendak menekankan bahwa tugas kesaksian para murid hanya dapat dilakukan dengan baik kalau persekutuan dengan Allah dibangun lebih dahulu. Karena itu Tuhan Yesus dalam kesempatan di ayat yang ke-4 ketika mereka makan bersama-sama, Dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Mereka harus ada di Yerusalem, di pusat peribadatan itu. Supaya mereka membangun suatu hubungan dengan Allah dan setelah itu baru mereka bersaksi. Bapak, Mama, saudara yang diberkati Tuhan, kalau persekutuan dengan Allah dibangun lebih dahulu, maka kesaksian kita itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Sebab keintiman dengan Allah akan memampukan kita untuk bersaksi. 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, murid-murid berdiam di Yerusalem dan bersekutu dengan Allah. Mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, memahami firman Tuhan sebelum mereka bersaksi. Karena itu bersekutu dulu, barulah bersaksi. Bersekutu dengan Allah agar kita memahami kehendak Allah. Lalu disaksikan kepada sesama. Hubungan dengan Allah itu penting. Jadi orang yang benar-benar bersekutu dengan Allah, benar-benar hidup dengan firman Allah, dia ada dengan Allah dalam persekutuan yang intim dengan Allah. Dia punya kesaksian itu beda. Kesaksiannya menjadi berkat. Kenapa kita harus menjaga persekutuan kita dengan Allah? Supaya kita bisa menjadi saksi kemuliaan Yesus. Ke seluruh Yudea,
ke seluruh Yudea itu, para murid, ada berapa murid tempat tinggal mereka itu, asal mereka itu dari bagian Yudea. Karena itu mereka harus menjadi saksi di tengah keluarga. Saksi tentang Yesus dalam hidup berkeluarga. Ini mau mengajarkan kepada kita bahwa jangan di luar kita bersaksi hal yang baik. Tapi di rumah kita ada cipta suatu neraka bagi seisi rumah. Kita di luar ramah dengan orang, tapi di rumah kita tidak ramah dengan seisi rumah. Di luar kita baik dengan orang, tapi di rumah kita tidak baik. Kesaksian itu dia harus mulai dari rumah. Supaya sungguh kita benar-benar merasakan berkat. Kita benar-benar menjadi saksi kemuliaan Tuhan Yesus. Ke Samaria. Menurut tradisi Yahudi jangan berjumpa dengan orang Samaria. Sebab mereka dianggap kafir. Mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka najis, berdosa kalau bertemu dengan mereka. Namun kebangkitan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus berjumpa dengan orang-orang seperti itu. Para murid harus menjangkau mereka yang belum mengenali Kristus. Menjangkau mereka yang disebut kafir. Menjangkau mereka yang ditolak. Menjangkau mereka yang tidak dihargai. Kalau sekarang ini di Indonesia, terkhusus juga kita di Alor, semua orang itu beragama. Semua orang itu bertuhan. Supaya kita berbeda, kesaksian kita berbeda dengan orang lain, maka kata dan perbuatan kita harus sepadan dengan firman Tuhan. Itu hidup bersaksi. Kita harus berjuang, bersemangat untuk menjadi saksi kemuliaan Tuhan Yesus. Di ibadah sektor, Tuhan Yesus ajar kita bahwa kita harus melakukan sesuatu yang lebih dari orang lain buat. Sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi, kesaksian kita, pelayanan kita harus berguna sampai ke ujung bumi. Dan kita menjadi berkat. Bersaksi kepada semua orang. Buminya seseorang itu siapa? Kalau kita tidak bisa harus ke tempat yang dekat, ke Rote untuk bersaksi di sana contohnya, atau ke Pantar untuk bersaksi di sana. Ujung buminya kita itu siapa? Di lingkungan kehidupan kita. Jangan tunggu harus sampai ke ujung bumi mana baru kita bersaksi. Para murid diberikan tugas ini karena waktu itu Yesus belum dikenal di mana-mana. Tapi saat ini semua orang bertuhan. Semua orang kenal Tuhan Yesus. Kalau kita hanya ada di lingkungan Mebung, ujung bumi kita ada di Mebung. Kita harus bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Dalam kata, perbuatan, sikap hidup kita. Supaya kita hidup untuk melihat kemuliaan Yesus. Menjadi saksi di rumah keluarga. Bagi orang asing, di tempat kerja, di tengah masyarakat. Bapak, Mama, Saudara, kita ada dalam bulan budaya, keramahan, bahasa, perbedaan suku, harus menjadi alat kesaksian supaya orang mengerti tentang Injil, orang melihat, sesama melihat kemuliaan Tuhan dalam Injil, dalam budaya. Injil sudah menyatukan kita yang berbeda ini. Injil telah menyatukan kita yang berbeda bahasa, suku. Karena itu semua perbedaan harus menjadi alat kesaksian.
Bapak Mama di Alor ini satu kampung dengan dia pembahasa. Jadi seperti cerita dari Mama Pendeta juga, Mama Pendeta selama di Pantar sudah 12 tahun, tapi Mama tidak tahu bahasa Pantar. Karena masing-masing tempat dengan dia pembahasa. Itu Mama omong di kita. Bahkan Bapak Mama di sini juga tidak tahu. Hanya tahu bahasa masing-masing. Nah, Bapak Mama, kita belajar bahwa jangan tagal kita mengerti kita pembahasa sendiri. Ada orang duduk di depan kita omong pakai bahasa, omong orang lain baru senyum-senyum. Yang dengar itu juga dia pikir sebut dia pun nama, jadi dia juga senyum-senyum. Padahal ada omong dia pun nama. Jangan tagal kita pembahasa beda, kita pakai untuk omong orang di depan kita langsung. Dan dia juga pikir sebut dia pun nama sepotong saja, dia langsung senyum-senyum. Saya tidak terlalu mengerti. Saya memang benar-benar tidak tahu bahasa Alor. Hanya tahu kangosa. Dengan peyakin. Jadi setiap kali saya sebut peyakin, saya pun kawan-kawan bilang, saya tahu budaya Alor. Tapi iya, karena Bapak Mama di sini kami selalu peyakin. Bapak Mama, bersaudara, saya sangat fasih berbahasa Rote. Karena saya juga lahir di kampung. Kami omong bahasa Indonesia itu di sekolah pun juga kalau ada guru dulu baru omong bahasa Indonesia. Kalau kami sendiri dengan teman bermain itu bahasa Rote. Sangat fasih bahasa Rote, tapi di sini tidak ada kawan Rote yang harus saya omong bahasa Rote. Jadi Bapak Mama tidak pernah dengar saya omong. Tapi saya mau omong sedikit supaya Bapak Mama tahu. Karena saya in hari etnis Pantar, saya tidak tahu bahasa Pantar. Jadi saya omong bahasa Rote. Biasa kalau kawan-kawan datang rumah, Mama sering omong bahasa Rote. Jadi saya bilang, Mama, boso tuin dia nak den. Tedo fate ana nai, ita tuin dia. Mahani fo ana la oso de au afada mama. Mama, jangan tanya-tanya. Nanti kalau dia pulang dulu baru Mama tanya, baru beta kasih tahu. Dia itu datang dari mana? Kalau sekarang nak omong bahasa Indonesia. Jadi itu menjadi pesan bagi kita. Bahwa Injil itu sudah menyatukan perbedaan bahasa suku. Kita pembudaya jangan pakai ukur orang lain pembudaya. Karena semua itu harus menjadi alat kesaksian. Saya juga menyadari itu ketika saya mempersiapkan perenungan ini. Ketika saya baru datang di Alor dengan berbagai kebiasaan adat istiadat yang berbeda dengan Rote, saya selalu menilai. Saya selalu omong, ini beda sekali dengan Rote. Tapi saya sadar bahwa saya tidak boleh pakai ukuran itu untuk menilai satu budaya. Kita tidak bisa menilai seseorang yang dia punya budaya itu, dia terlihat sombong, terus kita ukur bilang itu orang terlalu sombong. Orang Rote itu dikenal dengan orang sombong. Karena orang selalu bilang, otak Rote. Jadi kalau ketemu orang Rote dengan ular, nakas mati. Orang Rote jangan ularnya. Karena budaya mereka dikonotasikan seperti mereka sombong. Karena pakai tilangga itu dia sangat tinggi dari semua etnis di NTT. Dia pun tilangga terlalu tinggi. Jadi sangat dikonotasikan sebagai orang yang sombong. Tapi itu kita tidak bisa menilai budaya orang lain dengan budaya kita. Semua itu adalah untuk kesaksian Tuhan, kemuliaan Tuhan. Saya tidak terlalu tahu tentang Pantar, jadi saya hanya omong seperti itu. Hari ini kita beribadah dengan etnis Pantar. Semua yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan Yesus.
Kita, Bapak Mama mungkin sudah pernah melakukan sesuatu yang berbeda, dan hari ini kita melakukan ibadah dengan etnis Pantar yang saya dengan Mama Pendeta kami tahu juga secukup-cukupnya. Jadi kami juga dengan Bapak Mama yang dari Pantar kami juga rancang secukup-cukupnya. Jadi mungkin dari tahun depan akan Bapak Mama rancang lebih bagus lagi. Karena ini pengenalan bagi kita semua. Apa yang kita lakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak kita, mereka berusaha menjadi saksi kemuliaan Tuhan Yesus lewat talenta semangat untuk melayani Tuhan. Karena itu anak-anak, cintai budaya, cintai adat istiadat, cintai hal-hal yang baik dalam budaya kita. Harus disaksikan, orang tua harus bersaksi tentang budaya, adat istiadat, nilai-nilai kehidupan. Hari ini etnis Pantar kepada anak-anak kita. Harus itu diceritakan, disaksikan. Kita harus bersaksi tentang budaya kita kepada setiap generasi. Supaya itu tidak hilang. Karena anak-anak sekarang, mereka tinggal di kampung juga tidak tahu bahasa daerah lagi. Harus saksikan itu. Berusaha untuk menyaksikan itu. Kepada generasi kita. Supaya nilai budaya itu tidak hilang di tengah kita. Kedua anak kekasih kita, Nora dan juga Ratu, baru kembali dari Jakarta kemarin. Mereka ke sana dengan bahasa Alor, bahasa Abui. Itu harus dilestarikan, mulai dari kita. Bahwa bahasa daerah itu, dia punya nilai itu terlalu tinggi. Anak-anak harus diajarkan. Papa Mama jangan malas untuk omong bahasa daerah dengan anak-anak di rumah. Di rumah omong bahasa daerah dengan anak-anak. Biar mereka di sekolah baru omong bahasa Indonesia. Supaya mereka sungguh mengenal siapa mereka. Jangan orang Alor tapi tidak tahu bahasa Alor lagi. Harus Bapak Mama. Bersaksi tentang kemuliaan Yesus, itu juga ketika Bapak Mama melestarikan adat istiadat, budaya, bahasa kita. Sebab Roh Kudus diberikan untuk itu Bapak Mama. Bahwa para murid bersaksi dalam banyak bahasa. Dan itu adalah karunia bagi kita. Harus dijaga, harus dilestarikan dengan baik. Karena itu Bapak Mama selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sampai kita melihat kemuliaan Tuhan Yesus seperti dia naik ke sorga. Tuhan memberkati kita. Amin.